Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa MA Tarbiyatul Muqtadin akan mengerjakan tugas ujian praktek dari sejarah kebudayaan Islam yang akan menceritakan tentang asal-usul Desa Wilaung. Perkenalkan, nama saya Radit Rizky. Nama saya Iyam Hakim. Nama saya Muhammad Nalamul Zain Abtohi. Nama saya Sohibul Wafa Tajul Arifin. Nama saya Ahmad Abdi Kurniawan. Nama saya Krisna Wayu Prayoga. Nama saya Fitrianto Vivi Wicaksono. Nama saya Akiasul Asfa. Nama saya Raffi Yainun Najib. Nama saya Afam Hamid. Nama saya Sahal Ibn Nur Wahid. Asal-usul Desa Wilalung. Desa Wilalung mempunyai satu danyang, yaitu yang bernama beliau Simbah Hanggorjo. Hanggorjo sendiri mempunyai adik yang berjumlah 3, yaitu Simbah Hanggo Suto, Mbah Hanggo Semi, dan Mbah Hanggo Masi. Dulu ketika Simbah Hanggorjo datang ke Tanah Wilalung untuk pertama kalinya, Tanah Wilalung masih berupa semak belukar atau hutan-hutan yang sangat lebat. Nah, singkat cerita, Simbah Hanggorjo dan adik-adiknya itu pun membabat alas Wilalung. Setelah sudah setengah perjalanan membabat tanah Desa Wilalung, mereka berempat pun sudah mulai lapar. Dan Simbah Hanggorjo pun tertuju pada sebuah pohon atau sebuah buah yang bernama pohon uwi. Pohon uwi memiliki ciri-ciri batangnya berduri dan buah uwi mempunyai bentuk seperti tulang lengan manusia. Nah, ketika itu Mbah Hanggorjo pun mengambil buah itu untuk dimakan dengan adik-adiknya. Setelah selesai istirahat, beliau pun melanjutkan untuk membabat alas di Tanah Wilalung. Ketika Simbah Hanggorjo sudah selesai membabat tanah Desa Wilalung, beliau agak terkejut setelah melihat ada satu pohon atau satu jenis buah, yaitu buah uwi. Buah uwi itu tidak bisa terbakar, sedangkan semua jenis pohon yang ada di tanah Desa Wilalung sebelumnya sudah bisa terbakar semuanya. Nah, dari kejadian itu maka Simbah Hanggorjo pun menamakan tanah ini atau Tanah Wilalung menjadi Tanah Wilalung. Wi itu berasal dari kata buah uwi atau wilalung, dan lalung itu diambil dari bentuk buah tersebut yang membentuk tulang manusia. Tapi Simbah Hanggorjo menetapkan bahwa itu bukan balung tapi diganti dengan lalung. Dan terjadilah sebuah penamaan di tanah ini menjadi Wilalung. Setelah itu Simbah Hanggorjo pun menetap di sini dan adik-adiknya yang bernama Simbah Hanggo Suto itu yang menjadi danyang di Desa Tanjung Anyar. Pada suatu hari Simbah Hanggorjo dituduh berselingkuh dengan istri dari Simbah Hanggo Suto. Nah, karena tuduhan tersebut, Simbah Hanggo Suto pun mengajak duel atau mengajak berkelahi dengan Simbah Hanggorjo. Nah, terjadilah perkelahian yang sangat hebat dan terjadi di sebelah utara Desa Tanjung Anyar. Memang di situ ada tempat yang agak angker, bukan agak angker tapi ya memang angker di situ. Setelah pertarungan tersebut tidak ada yang menang ataupun kalah, keduanya sama-sama hebat dan sama-sama kuat. Nah, setelah selesai perkelahian tersebut, Simbah Hanggo Suto pun mengatakan kalau bahasa Jawa itu pokoknya anak turunku aja ngasih untuk anak turunmu, dan begitu juga dengan Simbah Hanggorjo pun menanggapi dengan ya wis nek njalukmu ngono anak putuku ya gak usah nikah karo keturunanmu.
Dan sampai sekarang pun masih dipercayai oleh masyarakat Wilalung maupun masyarakat Tanjung Anyar bahwasanya masyarakat atau warga desa Wilalung tidak boleh menikah dengan warga Tanjung Anyar ataupun sebaliknya. Kalau memang ada yang nekat, warga di sini mempercayai bahwa akan keluarga tersebut akan mendapatkan bala yang sangat besar, bahkan bisa juga mencapai bisa juga kematian. Nah, mungkin begitu kira-kira terjadinya asal usul desa Wilalung. Ada beberapa mitos yang tersebar di desa Wilalung. Di antaranya adalah kalau kita ke sebelah selatan makam beliau Simbah Burjo, orang katanya ada musola gaib, dan itu mungkin bisa dilihat orang yang punya kemampuan lebih atau bisa disebut dengan orang yang mempunyai indera keenam. Nah, di selatan itu ada musola, terus di sebelah barat makam itu sebuah tempat wudhu. Tempat wudhu ya, itu juga bentuknya goib, tapi ada satu tempat yang angker di sini, yaitu di sebelah barat yang utara. Konon itu menjadi tempat Simbah Burjo memelihara hewan-hewan ketika beliau masih hidup dahulu. Ada satu hewan yang dikeramatkan di makam sini, yaitu ular weling. Ular weling itu ularnya hitam, mempunyai corak garis putih atau oranye. Hewan itu dipercaya masyarakat desa Wilalung adalah yang menjaga di makam desa Wilalung. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa di bawah pohon samping makam Simbah Burjo itu ada harta karun. Dulu beberapa tahun dahulu itu ada dua orang tokoh masyarakat yang ingin membuktikan mitos tersebut, tapi belum sampai ke area makam sudah dihadang oleh sosok tinggi besar, berbulu, mungkin tingginya itu sekitar tinggi tiang listrik. Nah, dua orang tokoh tersebut melihat sosok tersebut, itu mereka langsung takut, lari terbirit-birit karena ketakutan melihat sosok itu tadi. Nah, dan sampai sekarang pun tidak ada yang berani membuktikan mitos tersebut. Mungkin itu cerita ya, singkat cerita dari Simbah Burjo. Nah, mungkin segitu. Kalaupun ada perkataan atau saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.